Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak di rumah sehat selalu dan semangat selalu. Anak-anak yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, tetapi sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama adalah pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, anak-anak, siapa yang sudah tahu atau siapa yang tahu kapan akan terjadi hari akhir? Nah, jadi yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak mengetahui kapan akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Nah, ini anak-anak, penjelasan tentang hari akhir ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Nah, di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sangat menakutkan dan sangat mengerikan ketika hari kiamat tiba. Nah, misalnya nih, di sini Bu Guru akan memberikan satu contoh saja yang dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ya anak-anak. Nah, pada hari itu gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan saja jika anak-anak melihat gunung yang sebesar itu tiba-tiba terbang seperti bulu-bulu ayam gitu. Kan menakutkan sekali ya kan? Nah, seperti itu gambaran hari kiamat besok. Nah, kita anak-anak sebagai manusia sebaiknya harus memperbanyak amal baik, memperbanyak amal soleh, supaya ketika kiamat besok kita dapat terselamatkan atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua adalah macam-macam hari akhir. Anak-anak, macam-macam hari akhir di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, coba perhatikan, kiamat sugro atau bisa dibilang kiamat kecil, yaitu hancurnya alam di sekitar kita seperti gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, dan kematian seseorang. Jadi anak-anak, ketika ada gempa bumi, misalnya ada banjir bandang, nah itu termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian yang kedua, yaitu kiamat kubro atau bisa dikatakan dengan kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan atau sudah memberikan contoh bahwa hancurnya alam semesta beserta isinya itu bisa berupa bumi dan semua yang ada di dalamnya. Seperti kita anak-anak manusia, kita tinggal di bumi, pasti juga akan hancur begitu. Selain bumi juga di luar angkasa ada planet-planet, bintang, bulan, matahari, dan semuanya. Semua alam semesta itu akan hancur ketika besok kiamat telah tiba atau hari akhir. Begitu, bisa dipahami ya. Yang selanjutnya yaitu tanda-tanda hari akhir. Nah, anak-anak, kita bisa mengetahui tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama adalah ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Jadi, sama aja ilmu agama itu sudah tidak ada apa-apanya lagi, tidak berharga gitu. Selanjutnya, nomor 2, tersebarnya perzinahan, banyak yang berbuat zina. Yang ketiga, banyak yang minum minuman keras. Yang keempat, fitnah muncul di mana-mana. Jadi, tanda-tanda kiamat sugro itu banyak fitnah. Kemudian, nomor 5, banyak terjadi bencana alam seperti sekarang ini ya. Banyak gunung meletus, gempa bumi, ada yang longsor, banjir seperti itu. Nah, itu tanda-tanda kiamat sugro.
Nah, selanjutnya anak-anak, untuk tanda-tanda kiamat kubro adalah yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Yang biasanya terbit dari arah utara, tiba-tiba matahari itu terbit dari arah barat. Nah, itu tanda-tandanya akan terjadinya kiamat besar. Selanjutnya, yang nomor 2, munculnya binatang yang bisa bicara. Nah, kita tahu ya, binatang itu tidak bisa bicara ya. Mereka mempunyai suara, tapi dengan suaranya mereka tidak seperti manusia. Kemudian nomor 3, datangnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Jadi ketika besok datang mau kiamat besar, Nabi Isa akan turun ke bumi dan akan datang Imam Mahdi yang akan mengalahkan Dajjal. Selanjutnya nomor 4, rusaknya Ka'bah. Nah, sudah terjadi. Nomor 5, munculnya Dajjal. Begitu, bisa dipahami anak-anak. Nah, untuk selanjutnya adalah hikmah mempercayai hari akhir. Anak-anak yang solih dan solihah, ketika kita belajar tentang hari akhir, kita akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga akan bertambah mengerjakan kebaikan. Jadi ketika akan melakukan keburukan atau berbuat maksiat, kita akan mengingat bahwa siksaannya sangat berat sekali dan nanti tidak dapat pertolongan di hari akhir. Kita juga bisa menghindari perbuatan yang dilarang Allah, misalnya mencuri, berbohong, dan lain-lain. Anak-anak kita juga bisa bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selain itu, selalu waspada terhadap lingkungan dan tidak menunda-nunda amal kebaikan. Begitu. Alhamdulillah, cukup untuk penjelasan dari Bu Guru tentang hari akhir. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.